Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Oke, boleh tahu yang pernah baca buku saya? Oh, alhamdulillah ya. Yang pernah ikut seminar saya? Oke, yang belum pernah sama sekali, belum pernah ikut seminarnya, belum pernah baca bukunya. Oke. Yang salah masuk ruangan ada? Atau salah gitu ya? Lagi cari toilet atau nyampe di sini gitu ya? Oke, kita ada sapaan khas gitu ya, biar kita lebih semangat. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk pahanya 1 kali, ya. 2 tangannya. Oke, pagi. Oke, kurang kencang. Pagi. Motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Oke, jadi kalau disuruh bergerak, bergerak. Siap ya? Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk pahanya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Siang? Kalau saya bilang selamat sore, 3 kali. Belum atuh. Semangat. Sore? Oke, kalau saya bilang selamat malam, gak usah tepuk sama sekali. Gampang dipahami? Boleh dites? Oke, pagi? Pagi? Malam? Nah. Oke, terus kalau saya bilang amal, jawabannya banyak. Jawabannya apa? Tangannya sambil digerakin. Ya, pastikan kiri kanannya kena. Ya. Minimal 2 orang kiri, 2 orang kanan. Oke? Amal? Kurang keluar suaranya ya. Amal? Kenapa anak kecil itu belajarnya lebih cepat ketimbang kita? Karena mereka belajarnya melakukan 2 hal. Belajarnya sambil bergerak, terus dia responsif. Ya, nah makanya 2 jam belajar nggak masalah, 3 jam belajar nggak masalah. Kita baru 40 menit tertidur, apalagi khutbah Jumat. Ya, 1/4 ketidur semuanya. Makanya dalam khutbah Jumat disampaikan tidak boleh berbicara. Karena kalau berbicara ngangguin yang tidur. Ya, nah itu ngaco itu ilmunya, oke? Jadi kita kalau ditanya tolong dijawab, boleh ya? Kalau disuruh bergerak, bergerak. Boleh ya? Oke, pagi, pagi, sore, malam, pagi, amal. Oke, good, mantap ya. Kita mulai materi kita pagi hari ini tentang, insya Allah tentang 7 keajaiban rezeki, tapi saya akan bawa dalam perspektif yang berbeda. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut, insya Allah kali ini dapat perspektif yang berbeda. Siap? Ya, kita akan bahas dalam perspektif percepatan ya, atau acceleration. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang diasah itu otak kirinya. Otak apa? Kanannya kurang. Hitung-hitung, hafal-hafal kiri semuanya. Makanya yang dimuliakan, mohon maaf ya, yang dimuliakan biasanya mata pelajaran kimia, fisika, matematika, betul? Tapi kalau anak misalnya jago olahraga, nggak dianggap. Ya, jago sosiologi nggak dianggap. Betul? Jago musik nggak dianggap. Yang dianggap tuh yang kiri-kiri semuanya. Bahkan mata pelajaran yang kanan pun dibanting ke kiri. Contohnya apa? Pelajaran menggambar. Itu kan kanan, betul? Kreatif. Tahu-tahu dibanting ke kiri juga, gambarnya diatur. Gambar pemandangan diatur, betul? Kalau pemandangan di Indonesia, ada gunungnya nggak? Gunungnya berapa? Ada sawahnya? Ada jalannya? Matahari ada? Nah, sama semuanya se-Indonesia. Padahal orang Pekanbaru, orang Palembang, orang Banjarmasin nggak pernah lihat gunung di sana. Adanya sungai di sana, betul? Harusnya pemandangan ya sungai bagi mereka. Tapi distandarkan se-Indonesia gambarnya gunung, gunungnya masih 2, betul? Nah, itu dikirikan semua. Pelajaran mengarang, itu kanan, kreativitas, terus dibanting juga ke kiri. Ya, gambarnya diatur, cerita juga mesti diatur. Pada suatu hari, betul? Nah, ceritanya semuanya sama, pada suatu hari semuanya. Nah, mulai sekarang kirinya dipakai, kanannya dipakai, betul? Yang masuk surga, golongan kiri, golongan kanan. Sekarang sebelah kanan saya yang mana ini? Hah? Yang ini atau yang ini? Ya udah, ini kanan semuanya. Amin, masuk surga. Mau masuk surga sekarang? Kalau mau saya bantu gitu loh, ya. Golongan kanan yang masuk surga. Nabi juga bilang, mulailah dengan yang kanan, mulailah dengan yang kanan, mulailah dengan yang baik-baik. Oke? Mulailah dengan langkah kanan, tangan kanan dan seterusnya. Saya buka juga Al-Qur'an, ternyata Nabi Musa menerima wahyu dari sebelah kanan. Luar biasa kanan itu. Makanya orang Padang punya istilah langkah suwo. Ada orang Padang di sini? Nah, ada istilahnya langkah suwo, langkah kanan. Pas timingnya, langkah suwo, langkah kanan. Orang Padang tuh di mana-mana ada, betul? Kalau nggak ada, sebentar lagi bakal ada dia, ya. Bahkan kalau bersaing bisnis sama orang Chinese gitu ya, itu orang Padang selalu 1 langkah di depan. Ya, orang Chinese-nya buka ruko, dia buka lapak di depan, ya. Nah, 1 langkah di depan, ya. Luar biasa itu.
Ibu saya Padang, bapak saya Jawa, istri saya Kalimantan. Jadi kalau ditanya orang, Mas Ipo orang apa? Orang baik-baik, alhamdulillah ya. Nah, kalau kiri itu hobinya ngitung-hitung, hafal-hafal. Apa aja dihitung sama dia. Ya, makanya kita lambat suksesnya. Nah, kalau kanan yang berikutnya imajinatif, impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Betul? Bagi Allah tuh sama gampangnya. Menghadirkan sebuah rumah kecil atau rumah mewah sama gampangnya. Betul? Menghadirkan sebuah Avanza atau Alphard sama gampangnya. Betul? Menghadirkan sebuah motor atau CR-V sama gampangnya. Betul? Nah, jadi mulai sekarang impiannya yang besar. Pengen bangun apa? Bukan sekedar rumah pribadi. Pengen apa? Rumah tahfiz juga. Betul? Pesantren juga. Masjid juga dan macam-macam semuanya. Minimal kalau gagal pun jadi doa. Betul? Jadi doa, jadi amal. Seolah-olah sudah terbangun masjidnya. Sudah terbangun pesantrennya. Jadi mulai sekarang impian yang mesti besar. Targetnya mesti besar. Dan menurut penelitian, orang kalau impiannya besar cenderung lebih panjang umur. Lebih panjang apa? Ini menurut penelitian. Jurnal Psikologi penelitian terhadap terhadap 6.000 responden selama 14 tahun penelitian. Jadi kalau Anda tidak setuju, silahkan bikin penelitian lebih lama ya. Saya tunggu 7 tahun kemudian ya. Nah, itu penelitiannya 14 tahun, berarti saya tunggu 15 tahun lah penelitiannya, oke? Nah, jadi mulai sekarang pasang impian yang besar, target yang besar. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Betul? Jadi, kalaupun kita mapan finansial, bukan buat diri kita saja. Betul? Tapi bisa menaungi banyak orang, banyak hal. Umar bin Khattab itu kalau buat dirinya sangat-sangat sederhana. Betul? Bajunya sederhana, nggak sampai 5 lembar. Makanannya lauk cuma 1. Walaupun 2 lauk pun halal, 3 lauk pun halal. Tapi dia cuma 1. Betul? Waktu dia masuk ke Palestina juga ya, itu ontanya cuma 1 aja. Walaupun yang berangkat berdua. Tapi dari segi finansial, dia sebenarnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat kaya. Baca buku Fikih Ekonomi Umar, ya, karangan Dr. Jaribah, seorang dokter dari Mekah, disampaikan di sana bahwa Umar itu ketika meninggal mewariskan 70.000 unit properti, 70.000 unit ladang. Kalau kita propertinya berapa? 1, KPR 10 tahun, betul? Nunggak berkali-kali, ya. Nah, kita sama teroris nggak takut, sama cicilan baru takut, ya. Karena teror pasti berlalu, cicilan belum tentu, ya. Nah, ganteng nggak jaminan, ya. Cantik nggak jaminan, sertifikat tanah baru bisa jadi. Nah, ketawa lagi ya, kayaknya ketawanya penghayatan gitu ya. Nah, iya cicilan itu wah luar biasa gitu ya. Nah, jadi kayanya itu kalaupun kita niatkan untuk mapan finansial, kuat finansial, bukan buat diri kita saja. Ya, kaya hati penting, tapi kaya harta insya Allah juga penting. Masjid bisa terbangun, panti asuhan bisa tersantuni, ya dan macam-macam semuanya. Sekarang kita dengar ada banjir di Bangka, betul? Ada lagi banjir di beberapa daerah yang lainnya, itu kita mau bantu. Kalau kitanya pas-pasan juga susah. Kita lagi dililit utang juga susah. Tapi kalau kita sudah beres dengan diri kita, insya Allah bantu kemana-mana gampang. Betul? Betul nggak ini? Pagi? Kalau pagi tepuknya berapa kali pahanya? Oke, pagi? Siang? Oke, masih di sini rupanya ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang badannya di sini ya, tapi pikirannya nggak di sini. Kacau dunia persilatan itu ya. Belum lagi untuk menafkahi istri, jangan salah. Menafkahi istri itu juga terhitung ibadah, betul? Wah kencang banget suaranya ibu-ibu ya. Ini beneran ya, apalagi Anda mau berdebat sama istri, nggak bakal menang, percaya sama saya. Berdebat sama wanita nggak bakal menang, betul? Nah itu lagi. Berdebat sama wanita itu kayak install software, tau nggak? Kan banyak pertanyaannya itu, betul? Kita kan malas baca, akhirnya bilang apa? Oke, agree ya, selesai semuanya ya. Kalau nggak bisa proceed ya, nggak bisa proses. Jadi ya udahlah demi bisa proceed, bisa proses, akhirnya bilang oke aja. Ya, laki-laki sejati sanggup hidup susah, betul? Tapi laki-laki sejati terhadap keluarganya tidak mau memberikan kehidupan yang susah. Betul nggak ini? Nggak usah tersinggung, bilang amin aja, berubah gitu ya. Ini tersinggung gitu. Ya, tersinggung nggak nambah saldo, betul? Nah, tapi kalau kita berdoa, berikhtiar, insya Allah bisa berubah nasibnya, nambah saldonya, amin. Ya, jadi kita berikan penghidupan yang lebih baik buat diri kita, buat keluarga kita, oke? Buat keluarga besar kita, buat umat dan macam-macam semuanya. Dan satu hal yang orang jarang paham, Anda boleh berdebat macam-macam, tapi kalau kita miskin, bangsa kita miskin, umat kita miskin, kita diatur sama yang lain, betul? Terjadi sekarang? Jadi, media orang lain yang menguasai, properti orang lain yang menguasai, bisnis orang lain yang menguasai.
Anda diatur sama dia. Makanya Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Betul? Dan begitu saya buka di Al-Quran hukum waris, saya kaget luar biasa. Pernah baca hukum waris? Hukum waris itu sangat-sangat detail. Sangat apa? Sangat detail. Tanpa hadis pun Anda bisa paham. Beda dengan sholat. Sholat Anda mesti backup dengan hadis. Ya, karena berapa rakaat, apa bacaannya, apa gerakannya tidak ada di Al-Quran. Betul? Tapi hukum waris 98% Anda bisa paham melalui Al-Quran saja tanpa hadis. Ya, begitu seseorang meninggal, ya ada harta buat anak laki-laki, anak perempuan, buat saudara, buat orang tua, oke? Sampai ke atas, sampai ke bawah, terus seperti itu. Artinya apa? Allah berasumsi Anda meninggal dalam keadaan, mohon maaf ya, Allah berasumsi Anda meninggal dalam keadaan mapan. Sehingga punya hartanya banyak. Sehingga dibagi-baginya pas. Betul? Tapi nanti kalau hartanya banyak, hisapnya lama masih betul. Ada catatan lagi. Kalau harta itu digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan mempermudah hisap. Betul? Nabi lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Betul? Khadijah lebih kaya lagi. Umar kaya, Utsman kaya, Abu Bakar kaya. Betul? Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh saudagar-saudagar orang-orang kaya. Pendiri NU orang kaya, pendiri Muhammadiyah juga orang kaya. Serikat Dagang Islam kumpulan orang-orang kaya. Pimpinan Wali Songo itu juga orang kaya. Dia yang membiayai wali-wali yang lainnya. Jadi dari A sampai Z Islam itu teladannya kaya semuanya. Betul nggak ini? Kalau Anda nolak fakta ini, Anda mesti baca sejarah. Dan kalau Anda bantah-bantah di sini, Anda semakin sulit kayaknya. Terserah Anda. It's choice. Itu namanya mental block. Ada orang bilang, ini kue enak. Anda ngotot, ini nggak enak, nggak enak. Berarti sampai kapanpun Anda nggak bakal coba tuh kue. Selesai.